Batik bukan sekedar kain biasa dan merupakan warisan budaya. Mengklaim batik sebagai warisan Namun budaya sayang, Malaysia. minat generasi muda yang melestarikan batik walang ini sangatlah rendah. Batik menjadi salah satu warisan budaya yang masih terjaga hingga kini. Lalu apakah anak desa sekarang sudah cukup peka memiliki pelestarian dan identitas batik? Membuat heboh sekaligus geram warganet Indonesia. Ia mempromosikan batik sebagai produk budaya Malaysia. Atas tindakannya itu, lavanya mendapat kecaman dari berbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosaulia dengan NIM H1123070 dari kelas E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya pada bidang hak cipta. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual itu? Jadi, hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul untuk melindungi hasil pola pikir atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu karya, di mana karya yang dihasilkan tersebut itu bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan untuk hak cipta sendiri, ia adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas suatu karya yang dihasilkan, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain sebagainya. Nah, salah satu contoh kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya di bidang hak cipta ini ialah terkait kasus plagiarisme batik Indonesia oleh negara Malaysia, yang dimana negara Malaysia mengajukan klaim bahwa batik adalah budaya warisan mereka. Sementara yang kita ketahui adalah batik merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah lama berkembang, khususnya sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno, terutama di pulau-pulau Jawa. Selain sebagai kain yang bermotif indah, batik juga memiliki beberapa makna filosofis yang sangat mendalam. Contohnya seperti motif parang yang melambangkan kekuatan, ada juga motif kawung yang melambangkan kebijaksanaan, dan masih banyak beberapa jenis motif lain pada batik yang memiliki makna-makna yang berbeda. Kekayaan dan keunikan yang ada pada batik inilah sehingga membuat batik mendapat pengakuan dari pihak UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara damai melalui kerjasama diplomatik dan juga bilateral antara negara Indonesia dan Malaysia, yang dimana UNESCO juga berperan sebagai pihak mediator, kemudian memberikan pengakuan internasional terhadap batik sebagai budaya warisan Indonesia. Kesimpulan pada kasus ini ialah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 berperan penting dalam menjaga batik sebagai bagian dari kekayaan intelektual Indonesia. Dalam undang-undang ini, batik itu bisa dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang harus dilindungi sebagai hak komunal milik negara dan juga masyarakat adat. Perlindungannya bisa mencakup mulai dari perlindungan motif, teknik, proses pembuatan, dan yang lain sebagainya. Kemudian, perlindungan ini juga sangat penting dan diharapkan karena agar tidak terjadi kasus yang sama lagi, yang mudah mengklaim dan menyalin bahwa batik adalah budaya warisan dari negara-negara lain. Itulah tadi penjelasan mengenai kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual pada bidang hak cipta. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.